Oke, hari ini adalah minggu terakhir kita membahas Filipi 1, saudara ya. So, khotbah saya hari ini saya beri judul Growing in Love atau bertumbuh di dalam kasih. Biasanya saya mengutip dari teolog, kadang-kadang dari John Piper, tadi kalau Kohandre dari Timothy Keller. Tapi pagi hari ini saya mau memulai dengan mengutip dari Agnes Mo, saudara ya. Cinta ini kadang-kadang tak ada logika. Siapa yang baca sambil nyanyi? Ketahuan umurnya ya saudara ya. Mungkin yang kayak Nathan, Jovan gak ngerti Agnes Mo kayaknya ya. Saudara, ini sebuah prinsip yang mungkin selama ini kita kenal di dalam dunia percintaan. Cinta itu tidak ada logika. Dan ternyata prinsip ini juga kita sering dengar di dalam kekristenan. Seberapa sering kita dengar, ayo kita gila-gilaan buat Tuhan. Ayo kita menunjukkan cinta kita kepada Tuhan. Yang penting kita gila-gilaan, give the best. Apapun kita berikan. Gak perlu mengerti kebenaran, gak perlu mengerti dasarnya, gak perlu mengerti doktrin, yang penting percaya. Sering ya kita dengar saudara ya. Ini membuktikan bahwa di kekristenan prinsip ini juga sering diterapkan. Nah pertanyaannya, apakah benar seperti itu? Apakah benar ketika kita mencintai, mengasihi, kita tidak pakai logika? Nah hari ini kita akan belajar tentang hal ini. Kita akan belajar tentang bertumbuh di dalam kasih, growing in love menurut kebenaran firman Tuhan. Kita baca sama-sama Filipi 1 ayat 9 sampai yang ke-11. Kalau cuma 3 ayat kita baca bersama-sama dengan sungguh-sungguh. Inilah firman Tuhan yang diambil dari Filipi 1 ayat 9 sampai 11. 1, 2, 3. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Amin. Kita masuk poin yang pertama, yaitu bertumbuh dalam kasih yang benar. Kalau saudara perhatikan, surat-surat pada zaman dulu, struktur penulisannya berbeda dengan surat-surat zaman sekarang. Bahkan sekarang kita sudah tidak memakai surat ya, saudara. Jarang banget kita memakai surat. Kalau surat zaman sekarang susunannya kan tempat dan tanggal, nama penerima, ya, kepada yang terhormat, kepada yang terkasih. Lalu ada salam dengan hormat. Masuk ke isinya, dengan surat ini saya ingin menyampaikan bla bla bla, terakhir penutup, hormat saya dan nama pengirim Patudu Manik, misalnya seperti itu. Tetapi dalam surat di zaman perjanjian baru, surat di zaman gereja mula-mula, susunannya seperti ini saudara. Ada salam pembuka, nama penulisnya di awal. Kalau kita kan di akhir ya saudara, nama penulis dulu, lalu nama penerimanya, ucapan berkat, ucapan syukur, doa, isi surat terakhir, baru penutup. Kalau yang kita bahas minggu lalu itu masuk di dalam ucapan syukur, di dalam surat Paulus kepada jemaat di Filipi. Di ayat 9 sampai 11 yang kita baca, ini adalah doa Paulus untuk jemaat di Filipi. Dan saudara, inilah doa Paulus supaya kasih jemaat di Filipi semakin melimpah. Ya, inilah doaku, semoga kasihmu semakin melimpah. Di dalam bahasa Yunani, bukan cuma melimpah saudara, dikatakan supaya kasihmu melimpah. Dan bahkan bukan cuma melimpah, tapi lebih dan lebih. Maksudnya udah melimpah, udah overflow, ya kan? Melimpah itu kan sampai tumpah ya saudara, overflow. Tetapi bahkan lebih. Udah melebar sampai tumpah-tumpah, sebuah kasih yang besar, sebuah kasih yang sangat luar biasa banyaknya. Kasih yang besar kepada Allah, dan ini juga membawa kasih yang besar kepada sesama. Dan ini berarti seberapa besar pun kita merasa sudah mengasihi, selalu ada ruang untuk kita untuk lebih lagi mengasihi. Saya ulang ya. Seberapa besar pun kita merasa sudah mengasihi, akan selalu ada ruang untuk kita lebih lagi mengasihi. Seringkali kita berkata seperti ini saudara ya, aku sudah cukup mengasihi dia. Tapi melalui firman Tuhan hari ini, mari kita ganti kalimat itu.
Dari aku sudah cukup mengasihi dia, menjadi apa yang bisa aku lakukan untuk lebih lagi menunjukkan kasihku kepadanya. Mungkin selama ini kita berpikir, oke, aku sudah memaafkan kesalahannya. Aku sudah mengampuni kesalahan orang itu. Itu kasih yang sudah cukup. Aku sudah cukup mengasihi dia. Cukup. Stop di mengampuni. Tapi aku gak mau lagi kenal. Aku gak mau akrab lagi sama dia. Yang penting aku udah mengampuni. Tapi hari ini kita diingatkan bahwa kita bisa lebih lagi menunjukkan kasih kepada orang lain. Kasih yang melimpah itu bisa lebih dan lebih lagi. Bukan cuma berhenti di mengampuni, tapi juga kembali pada hubungan yang baik. Karena inilah juga berita Injil. Melalui Kristus hubungan kita dengan Tuhan dipulihkan. Bukan sekedar kasih yang membabi buta tanpa logika. Tapi kita mau berkata, aku mau mengasihi dengan melimpah. Aku mau menunjukkan lebih lagi kasihku kepada Tuhan, kepada orang-orang di sekitarku. Tetapi tidak sekedar membabi buta. Tidak tanpa logika seperti kata Agnes Monica. Karena inilah doa Paulus untuk jemaat di Filipi. Kita sekarang ke ayat yang ke-9, saudara ya. Dan inilah doaku, ini kita fokus sama yang di highlight ya saudara ya. Semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Bukan cuma kasih yang emosional. Bukan cuma kasih yang membabi buta tanpa ada logika. Tetapi kasih yang berada di dalam pengetahuan yang benar. Kasih yang berdasarkan banyak pengertian, segala macam pengertian. Lalu maksudnya apa saudara? Pengetahuan yang benar di dalam bahasa aslinya adalah epignosis. Bukan hanya sekedar pengetahuan akademis atau intelektual. Bukan cuma sekedar pengetahuan akan fisika, kimia, atau pengetahuan apapun itu. Tetapi pengetahuan yang berakar pada kebenaran Allah. Ya, makanya terjemahan di Indonesia berkata pengetahuan yang benar. Karena kalau cuma berhenti di pengetahuan, kita bisa berpikir pengetahuan akan matematika, pengetahuan akan otomotif dan lain sebagainya. Tapi pengetahuan yang benar, ini berarti pengetahuan yang berakar pada kebenaran Allah. Ini mencakup ya pemahaman tentang siapa Allah, apa karakternya, apa kehendaknya bagi kita. Dan bagaimana itu semua diungkapkan melalui firman-Nya. Mengapa ini penting? Mengapa kita penting untuk punya kasih yang melimpah, namun dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian? Supaya kita bisa mengasihi dengan benar. Supaya kita bisa mengasihi Allah dengan benar. Supaya kita bisa mengasihi sesama kita dengan benar. Berarti bisa kita mengasihi dengan tidak benar. Saya beri contoh buat Bapak Ibu Saudara. Saya pernah mendengar sebuah kalimat seperti ini. Mungkin Bapak Ibu Saudara juga beberapa yang pernah dengar ya. Allah bisa melakukan segala hal kecuali menyembah dirinya sendiri. Pernah dengar saudara? Pernah ya? Itu selalu dijadikan dasar untuk berkata, karena itu kita ada untuk menyembah dia. Karena dia gak bisa menyembah dirinya sendiri. Lalu kita mulai menyembah Allah dengan gila-gilaan. Wah, kita kalau pujian penyembahan semua kita lakukan. Sepertinya mengasihi Allah, tetapi dengan dasar yang salah, dengan doktrin yang salah. Jadinya apa? Hatinya seperti ini. Aku melakukan apa yang Allah tidak bisa lakukan. Aku menolong Allah. Dengan menyembah dia, aku menolong Allah. Hal itu seakan-akan membuat kita mengasihi Allah, tetapi di hati kita ada kesombongan. Karena tidak ada pengetahuan yang benar. Kita sepertinya berkata gini, aku menyembah untuk melakukan apa yang Allah gak bisa lakukan. Jadi Allah harus berterima kasih sama saya. Gitu saudara ya. Sepertinya kita mengasihi, tapi ternyata di hati kita ada kesombongan. Padahal kebenarannya gimana saudara? Ada sebuah doktrin yang namanya doktrin perikoresis. Adalah sebuah konsep doktrin tentang hubungan antara Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus. Mereka berinteraksi secara intim. Sejak semula, sejak kekekalan, mereka saling mengasihi, saling memuliakan. Jadi sebenarnya
Allah nggak butuh kita untuk menyembah dan memuliakan Dia. Karena mereka di dalam pribadi Tritunggal, ketiga pribadinya saling memuliakan. Ada ayatnya saudara. Ya, ini supaya saudara juga belajar. Yohanes 17 ayat 22 dan 23. Ini Yesus yang ngomong. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang kau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Jadi Bapa memberikan kemuliaan kepada Yesus. Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Jadi Bapa mengasihi Yesus dan Yesus mengasihi Yesus. Bapa memberikan kemuliaan kepada Yesus. Yesus memberikan kemuliaan kepada Bapa. Dan begitu pula dengan Roh Kudus. Ketiga pribadi Tritunggal saling memuliakan. Jadi sebenarnya Allah gak butuh kita untuk menyembah Dia. Perkataan Yesus di Yohanes 17 ini menunjukkan bahwa ketiga pribadi Allah Tritunggal saling mengasihi, saling memuliakan. Nah, ketika kita punya kebenaran, kita punya dasar yang benar, ketika kita menyembah Allah, bukan lagi kita berpikir Allah harus berterima kasih karena engkau gak bisa menyembah dirimu sendiri, aku menyembah engkau. Enggak saudara. Tapi kita merendahkan diri untuk mengagumi Allah yang seharusnya tidak butuh kita, tapi oleh anugerahnya mau melibatkan kita di dalam kemuliaannya. Beda saudara ya. Yang dasar yang salah seakan-akan kita mengasihi, tapi mengasihinya dengan tidak benar. Hati kita sombong, tapi dasar yang benar membuat kita mengasihi Allah dengan hati yang humble. Makanya saudara, jangan malas baca Alkitab saudara. Jangan malas belajar tentang firman Tuhan. Gak cuma baca, tapi pelajari. Baca buku yang benar. Dengar seminar apologetik. Ya, for your information, tahun depan kita akan adakan seminar apologetik juga untuk memperlengkapi kita semua. Ya, setahun 3 kali saudara nanti. Belajar doktrin. Jangan anti doktrin saudara. Karena anti sama doktrin itu sebuah doktrin juga. Belajar mengenal, tenggelam di dalam Injil. Dengar khotbah yang benar. Karena ketika kita memiliki pengetahuan yang benar tentang Allah, kita akan semakin mengenal pribadinya, karakternya, kehendaknya. Dan hal ini akan membuat kita punya kasih yang benar dalam hidup kita. Dan bukan kasih yang serampangan. Kasih yang tidak ada logika. Tetapi saudara, perlu diingat dan digarisbawahi. Pengetahuan ini bukan supaya kita jadi merasa lebih pintar dari orang lain ya. Pengetahuan yang benar memampukan kita untuk mengasihi dengan benar. Bukan membuat kita sombong. Karena kasih yang didasari pengetahuan yang benar akan mengubah cara hidup kita. Cara kita melayani, cara kita memberi persembahan, cara kita berdoa, cara kita berinteraksi dengan orang lain, cara kita bekerja, cara kita beribadah, dan lain sebagainya. So belajar bukan untuk menjadi merasa lebih pintar dari orang lain. Jadi senang debat. Jadi senang merasa kalau orang belum lengkap omongannya, saya harus lengkapi ini orang. Enggak saudara. Tapi supaya hidup kita, cara hidup kita berubah. Cara mengasihi kita berubah. Saudara Wayne Grudem dalam bukunya Systematic Theology berkata, teologi bila dipelajari dengan benar akan menuntun kita pada pertumbuhan dalam kehidupan Kristen kita dan dalam ibadah kita. Jadi saudara, ketika kita punya dasar yang benar, teologi yang benar, doktrin yang benar, itu akan menuntun kita kepada pertumbuhan. Itu pengetahuan. Sedangkan pengertian atau di dalam bahasa Inggrisnya adalah discernment, adalah kemampuan untuk menunjukkan penilaian yang baik tentang kualitas seseorang atau sesuatu hal. Bukan hanya pengetahuan secara konsep, tetapi kita juga harus bisa membedakan mana yang benar dan mana yang tidak. Mana yang Injil yang benar, mana Injil yang palsu. Sehingga kita tidak mudah terjebak dan tertipu dalam sesuatu yang terlihat benar, tapi ternyata salah. Nah, pengetahuan dan pengertian, knowledge dan discernment ini bersinergi. Yang satu membuat kita mengerti dan mengenal kebenaran. Yang satunya membuat kita bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah.
Sehingga dengan kedua hal ini, pengetahuan dan pengertian, kita bisa tumbuh di dalam kasih yang benar. Jadi firman Tuhan ini berkata, mengasihi, cinta itu bukan tidak ada logika, saudara, tapi harus disertai dengan dasar yang benar. Amin, saudara. Poin yang kedua, mengapa kita harus tumbuh di dalam kasih yang benar? Kita ke ayat 10 sekarang. Paulus berkata, sehingga, ini kan berarti result, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tidak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Perhatikan yang di-highlight, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik. Kasih yang benar membuat kita dapat memilih apa yang baik. Beberapa terjemahan bahasa Inggris menulis supaya kita bisa memilih yang excellent, mana yang terbaik, mana yang penting, mana yang esensial. Kasih yang disertai pengenalan, pengetahuan, kebenaran, pengertian, discernment, membuat kita bisa mengerti apa yang penting dan apa yang terbaik. Dulu waktu saya awal pacaran sama Sheila, saudara, istri saya pernah kasih dia bunga waktu Valentine. Tujuannya sih untuk menunjukkan bahwa saya mengasihi dia. Oh, dia terima, saudara. Tapi habis itu dia berkata, lain kali jangan beri saya bunga ya, karena saya tidak suka bunga, katanya. Next time gak usah dikasih bunga. Bunga bang. Mengapa bisa terjadi seperti itu? Karena saya mengasihi tanpa pengetahuan dan pengertian. Saya nggak tahu, saudara, kalau bunga bukanlah hal yang esensial, yang penting buat Sheila. Bunga bukanlah hal terbaik yang bisa saya beri untuk Sheila. Dan semakin saya mengenal Sheila, saya bisa mengasihi dia dengan benar. Saya bisa mengerti apa yang terbaik bagi dia, apa yang penting bagi dia, apa yang dia suka dan apa yang dia tidak suka. Kasih yang buta, yang serampangan, yang tidak ada logika, membuat kita enggan menegur orang yang salah. Kita merasa kalau kita mengasihi, kita biarin. Tetapi kasih yang benar tahu bahwa yang terbaik adalah ketika kita menegurnya. Kasih yang buta membuat kita menjadikan pelayanan sebagai berhala kita. Kita kira dengan melayani sampai jarang pulang, jarang ngurusin keluarga, kita sedang mengasihi Tuhan. Padahal keluarga juga adalah rancangan Tuhan yang baik dalam hidup kita dan penting untuk kita layani juga. Dan masih banyak contoh-contoh yang lain bagaimana kasih yang tidak benar membuat kita tidak bisa memilih mana yang penting, mana yang terbaik. Saya kasih PR buat saudara mencari contohnya di dalam hidup saudara yang saudara alami, dan kita akan bahas dan diskusikan di dalam UKR minggu depan. Oke, saudara? Seringkali orang-orang itu mengisi hidupnya dengan hal-hal yang tidak penting. Bertengkar karena hal-hal sepele. Berantem di Instagram gara-gara tim bolanya diledekin. Padahal belum tentu tim bolanya tahu ada dia hidup ya, saudara. Nggak penting, saudara. Bertumbuh dalam kasih yang benar memampukan kita untuk mengerti mana yang terbaik, mana yang esensial, mana yang penting. Sehingga dalam hidup kita terus bisa mengisinya dengan hal-hal yang penting. Amin, saudara. Itu yang pertama. Kenapa kita harus punya kasih yang benar? Karena kasih yang benar membuat kita bisa memilih mana yang penting, mana yang terbaik. Mari kita perhatikan yang di highlight yang kedua. Supaya kamu suci dan tidak bercacat menjelang hari Kristus. Yang kedua adalah karena kasih yang disertai pengetahuan dan pengertian yang benar membuat kita sempurna, suci, dan tidak bercacat menjelang hari Kristus. Suci ini lebih tepat diterjemahkan pure, sincere, tulus. Karena kenapa, saudara? Di dalam bahasa Inggris tidak ada yang menerjemahkan dengan kata holy. Gak ada, saudara. Semuanya antara pure, tulus. Ini menunjukkan bahwa apa yang kita lakukan, perbuatan baik kita, mestinya dilakukan dengan tulus. Tahu tulus ya, saudara? Penyanyi. Berarti melakukan apapun itu tanpa mengharapkan timbal balik, balasan. Kasih yang benar adalah kasih yang tulus.
Ketika kita mengasihi dengan benar, kita bisa mengasihi dengan tulus. Jika kita mengasihi dengan membabi buta tetapi tidak benar, maka itu bukanlah kasih yang tulus. Contohnya saudara, ketika kita memberi persembahan, banyak banget saudara, kita beri sangat banyak. Kita beri dengan membabi buta, tetapi tidak dengan dasar yang benar. Kita memberi yang banyak supaya kita menuai banyak. Maka sekalipun sepertinya kita mengasihi Tuhan dengan harta kita, itu bukanlah kasih yang benar dan berarti bukan juga kasih yang tulus. Jadi kasih yang benar membuat kita bisa hidup dengan tulus. Sedangkan tidak bercacat ini lebih tepat kita katakan no offense, yang artinya tidak menyinggung atau tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Kata ini juga keluar di 1 Korintus 10 ayat 32 yang berkata, janganlah kamu menimbulkan syak di dalam hati orang, baik orang Yahudi atau orang Yunani maupun jemaat Allah. Sama seperti aku juga berusaha menyenangkan hati semua orang dalam segala hal, bukan untuk kepentingan diriku tetapi untuk kepentingan orang banyak supaya mereka beroleh selamat. Jadi kasih yang benar juga membuat kita tidak menjadi syak atau batu sandungan bagi orang lain. Mari renungkan saudara. Saya jadikan PR juga buat saudara untuk dibahas di Joker minggu depan. Apakah selama ini yang kita lakukan sudah membawa orang melihat Yesus di dalam kita, sehingga seperti apa yang 1 Korintus tadi katakan, banyak orang beroleh selamat, atau malah menjadi batu sandungan bagi orang-orang di luar sana. Kasih yang benar, kasih yang berdasar pada kebenaran, pengetahuan dan pengertian membuat kita bisa mengasihi dengan tulus, bisa melakukan semuanya dengan tulus dan tidak menjadi batu sandungan. Dan yang ketiga atau yang terakhir, ayat 11-nya berkata, saudara, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Yang terakhir, yang ketiga, kasih yang benar membuat kita penuh dengan buah kebenaran. Namun yang perlu kita garis bawahi dari ayat ini adalah buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus atau melalui Yesus Kristus. Buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus melalui karya Roh Kudus di dalam hidup kita. Artinya adalah semua perbuatan kita, perbuatan baik kita, apa yang kita lakukan didasari oleh karya penebusan Yesus Kristus. Mengapa saudara? Sekarang saya akan bahas doktrin total depravity atau kerusakan total. Ingat, jangan anti doktrin saudara ya. Sebentar aja. Mengacu pada doktrin ini, seluruh aspek keberadaan manusia, pikiran, perasaan, kehendak, tindakan sudah tercemar oleh dosa. Ini bukan berarti manusia tidak bisa melakukan hal yang baik secara moral. Bukan berarti dunia lalu berantakan semuanya jahat. Kalau saudara nonton film Apokalips semuanya seperti itu. Enggak saudara. Manusia bisa melakukan kebaikan menurut pandangan mereka, menurut kacamata moral mereka. Tetapi itu dilakukan bukan untuk kemuliaan Tuhan. Karena semua yang dilakukan, tindakan baik pun sudah tercemar oleh dosa. Makanya semua tindakan kita, perbuatan baik kita, buah yang kita hasilkan, itu harus bersandar kepada apa yang dikerjakan oleh Kristus. Tanpa pembenaran yang Kristus berikan kepada kita, maka perbuatan yang kita lakukan, walaupun itu baik, tetap tercemar oleh dosa. Oleh karena pembenaran yang Kristus berikan, kita bisa menghasilkan buah yang murni dan memuliakan Tuhan. John Calvin berkata, saudara, kita hanyalah pohon zaitun yang liar dan tidak berguna sebelum kita dicangkokkan ke dalam Kristus yang melalui akarnya yang hidup menjadikan kita cabang-cabang yang menghasilkan buah. Ini sejalan dengan apa yang Yohanes 15 katakan. Kita perlu dicangkokkan ke dalam Kristus, tinggal di dalam Dia dan Dia di dalam kita, sehingga kita bisa berbuah banyak. Ini berarti sungguh-sungguh bersandar kepada karya Kristus yang sempurna, bukan pada perbuatan baik kita. Karena ketika kita bersandar kepada karya Kristus yang sempurna, maka buah itu keluar, buah yang murni.
perbuatan baik yang memuliakan Allah. Jadi inilah mengapa Paulus berkata di akhir teks kita hari ini, di ayat 11 tadi, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Karena semua yang kita lakukan, semua yang kita hasilkan untuk memuliakan dan memuji Allah. Mengapa? Karena semuanya adalah karya Allah di dalam hidup setiap kita. Nah saudara, saya tahu kita semua belum bisa memilih kadang-kadang apa yang penting, apa yang terbaik. Kita gak bisa hidup dengan tulus. Bahkan sering kita jadi batu sandungan. Kenapa saudara? Karena kita tidak bertumbuh dalam kasih yang benar. Mengetahui apa yang penting, memilih apa yang terbaik, hidup dengan tulus, hidup tidak menjadi batu sandungan, serta hidup yang berbuah bisa saudara miliki jika saudara tumbuh dalam kasih yang benar. Dan kasih ini saudara bisa miliki jika saudara punya pengetahuan dan pengertian. Pengetahuan dan pengertian tentang apa? Tentang sebuah kasih yang sejati. Kasih yang hanya bisa kita dapatkan di dalam berita Injil. Di mana Allah lebih dulu mengasihi kita. Walaupun saudara, lebih dari sekedar pengetahuan, tetapi di dalam kemahatauannya, Ia tahu kita ini sejahat apa. Sesering apa kita akan jatuh. Sesering apa kita akan mengecewakannya. Kasih yang tetap memeluk kita meskipun Ia tahu kita sangat berdosa. Lalu kita berpikir, bukankah ini kasih yang tidak ada logika juga? Tidak, saudara. Kasih Allah bukanlah kasih yang tidak ada logika. Kasih Allah adalah kasih yang melampaui logika. Kasih yang sungguh benar. Kasih yang sungguh adil. Karena kasih itu, penerimaan yang tanpa syarat itu, cuma kita bisa dapatkan melalui pengorbanan Yesus Kristus bagi kita yang dipilihnya. Pengorbanan di mana Kristus berdiri di tempat kita yang berdosa. Sehingga kita bisa berdiri di tempat Kristus yang sempurna. Saudara, di atas salib, kasih dan kebenaran bertemu. Kasih yang ingin menyelamatkan manusia dan kebenaran yang harus menghukum dosa bertemu. Di dalam kebenarannya Allah menimpakan hukuman atas dosa kita kepada Yesus. Yesus Kristus menggantikan kita, menanggung hukuman yang seharusnya kita terima karena dosa. Karena keadilan Allah harus ditegakkan dan dosa harus dihukum. Di dalam kasih-Nya Allah mengaruniakan status benar Yesus kepada kita. Melalui iman, kita tidak hanya diampuni, tetapi juga dilihat sebagai orang benar di hadapan Allah karena kebenaran Kristus. Ini bukan kasih yang tidak ada logika. Ini justru kasih yang adil, kasih yang benar, kasih yang sejati, dan kasih yang melampaui segala logika. Dan apa yang terjadi ini yang membuat Allah melihat kita seperti Ia melihat Kristus. Itulah yang membuat kita tetap dikasihi walaupun kita masih berdosa. Kita masih berproses, kita masih berprogres. Dan ini bukanlah kasih sekali lagi yang tidak ada logika seperti kata Agnes Monica. Ini adalah kasih yang benar. Dan saudara, ketika kita punya pengetahuan dan pengertian akan kasih yang benar ini, kasih yang sejati ini, maka kita akan punya kasih yang sama. Kasih yang benar juga. Kasih yang membuat kita bisa memilih yang terbaik. Bisa tulus. Bisa tidak jadi batu sandungan. Bisa terus menghasilkan buah di dalam hidup setiap kita. Kenalah kasih yang sejati yang hanya bisa kita temukan di dalam Injil.
Seperti doa Paulus, inilah doa saya bagi kita semua. Saya berdoa supaya melalui kasih Allah yang sudah dicurahkan melimpah kepada kita, kita semua terus melimpah di dalam kasih, bahkan lebih dan lebih. Saya berdoa kita semua punya kasih yang benar di dalam segala pengetahuan dan pengertian. Sehingga di dalam hidup kita bisa memilih yang terbaik, memilih yang penting. Kita bisa tulus, kita bisa tidak menjadi batu sandungan dalam segala yang kita lakukan. Kita bisa berbuah dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Kristus di dalam kita. Hingga ujungnya hidup kita memuji dan memuliakan Allah. Mari kita bangkit berdiri.